Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang web database. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Dwi Rizal Nur Rahman, NIM 2019 11420009. Yang kedua, Bobi Agus Saputro, NIM 2019 11420012. Yang ketiga, saya sendiri, Muhammad Hafid Nurin Yahya, NIM 2019 11420039. Topik yang akan dibahas yaitu pengertian, sejarah, relasi database dengan web, jenis-jenis, arsitektur, kelebihan, kekurangan, dan implementasi. Yang pertama, pengertian web database. Menurut Tirta Indara Lesmana, Michael Onesimus Sumlang, Haryanto, web database system adalah sistem di mana dipadukannya teknologi web dan basis data. Jadi, web database merupakan suatu sistem yang didesain agar bisa diolah dan diakses melalui internet untuk menyimpan informasi yang kemudian dapat diakses melalui website. Pada tingkat yang paling sederhana, web database merupakan satu atau beberapa kumpulan tabel yang berisi data. Masing-masing tabel memiliki field-field berbeda untuk menyimpan berbagai jenis informasi. Tabel-tabel ini kemudian dapat saling dihubungkan untuk memanipulasi data menggunakan cara-cara tertentu. Dalam banyak kasus, sebuah tabel akan menggunakan kunci utama yang harus unik untuk setiap entry dan memungkinkan pemilihan data yang jelas. Menggunakan database memungkinkan website dapat diupdate dengan mudah dan tanpa perlu mengedit kode HTML untuk setiap halaman yang ingin diubah. Hal ini tidak hanya merupakan suatu cara yang efisien dalam membuat dan mengupdate sebuah website, namun juga membuat prosesnya lebih mudah diakses oleh orang-orang yang tidak terlalu memahami bahasa pemrograman internet. Yang kedua, sejarah web database. Pada akhir tahun 1980 dan permulaan tahun 1990, banyak bidang sistem basis data dikembangkan. Penelitian di bidang basis data meliputi bahasa query yang powerful, model data yang lengkap, dan penekanan pada dukungan analisis data yang kompleks semua bagian organisasi. Beberapa vendor memperluas sistemnya dengan kemampuan menyimpan tipe data baru, misalnya gambar dan teks, serta kemampuan query yang kompleks. Sistem khusus dikembangkan banyak vendor untuk membuat data warehouse dan mengkonsolidasi data beberapa basis data. Suatu fenomena menarik adalah munculnya ERP dan MRP yang menambah lapisan substansial dari fitur berorientasi aplikasi pada DBMS utama. Paket yang digunakan secara luas meliputi Baan, Oracle, PeopleSoft, SAP, dan Siebel. Paket tersebut mengidentifikasi kumpulan tugas umum, misalnya manajemen inventory, perencanaan sumber daya manusia, dan analisis keuangan yang dihadapi oleh sejumlah besar organisasi dan menyediakan lapisan aplikasi umum untuk melaksanakan tugas. Saat generasi pertama, website menyimpan datanya secara eksklusif dalam file sistem operasi. Pada saat ini, DBMS dapat digunakan untuk menyimpan data yang dapat diakses melalui web browser. Query dapat dibuat melalui form web dan format jawabannya adalah dengan menggunakan markup language semisal HTML untuk mempermudah tampilan pada browser. Semua vendor basis data menambah fitur ini untuk DBMS mereka. Yang ketiga, relasi database dengan web. Sebuah web dinamis biasanya memungkinkan usernya untuk memasukkan suatu data, baik itu data diri ataupun seperti mengunggah video atau gambar. Kita ambil contoh web media sosial. Sebelum memulai kita diharuskan untuk mendaftarkan, mengisi nama, username, email, dan password. Nah, pernahkah terpikir di mana disimpannya data-data kita itu? Data yang kita masukkan tersebut akan disimpan pada sebuah database sehingga datanya tersusun rapi. Tidak semua web membutuhkan database. Bahkan ada yang bilang kalau database untuk pemrograman web itu tidak terlalu penting. Bisa dimengerti memang. Karena kalau kita hanya membuat sebuah web statis, kita tidak memerlukan database karena tidak ada data yang akan kita simpan ataupun kita olah. Tapi pengetahuan tentang konsep database untuk pemrograman akan sangat membantu seorang programmer dalam pengembangan aplikasi web yang lebih dinamis.
Untuk materi jenis-jenis dan arsitektur web database akan dijelaskan oleh Saudara Rizal. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizal Nur Rahman, NIM 2019 114200009. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu menjelaskan tentang jenis-jenis web database. Jenis-jenis web database antara lain 1. End user database. End user database merupakan basis data yang dikembangkan oleh end user itu sendiri melalui workstation mereka. Berbagai jenis berkas data dibuat sendiri dengan menggunakan prosedur tersendiri. Yang kedua, real-time database. Real-time database adalah model data yang sistem pengolahannya dibuat guna menangani beban kerja suatu lembaga besar seperti negara. Pengolahan data tersebut bisa berubah-ubah sesuai dengan permintaan dan bersifat terus-menerus. Yang ketiga, relational database. Dalam sistem manajemen basis data relasional, hubungan setiap data memiliki sifat yang relasional serta tersimpan dalam bentuk kolom dan baris. Yang keempat, external database. External database adalah basis data yang menyediakan akses untuk pihak eksternal, seperti sebuah layanan komersial yang meminta feedback berupa biaya untuk mengakses sebuah produk jasa. Yang kelima, navigational database. Melalui basis data navigasi, pengguna bisa menemukan informasi yang dituju dengan memberikan sebuah kata kunci yang sesuai. Biasanya, informasi tersebut berupa objek yang ditemukan melalui beberapa referensi. Yang keenam, hypermedia database. Basis data tipe ini memungkinkan berbagai laman multimedia yang saling berhubungan dan bisa diakses dengan fitur hyperlink. Melalui homepage, laman web lainnya dapat dihubungkan dengan cara menambah kode alamat URL sumber lainnya. Media ini bisa berupa teks, gambar, video, musik, grafik, dan sebagainya. Yang ketujuh, in-memory database. Basis data selanjutnya merupakan basis data memori yang terdapat pada perangkat keras. Basis data ini sangat bergantung pada memori utama dan sistem kerjanya, berbeda jika menggunakan disk yang berbasis manajemen penyimpanan. Yang kedelapan, document oriented database. Basis data yang berorientasi pada dokumen merupakan bahasa komputer yang dibuat untuk dokumen. Sistem ini tidak menyimpan data dalam format tabel dengan ukuran seragam di setiap rekamannya, seperti relational database. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur pada web database. Arsitektur pada web database dibagi menjadi dua, yaitu arsitektur web database 2 tingkat dan 3 tingkat. Penjelasan arsitektur web database 2 tingkat adalah konfigurasi spasial minimal dari database web adalah arsitektur 2 tingkat dan sangat mirip dengan paradigma client-server tradisional. Dalam model client-server, pemrosesan pada sebuah aplikasi terjadi pada klien dan server. Client-server adalah tipikal sebuah aplikasi two-tier dengan banyak klien dan sebuah server yang dihubungkan melalui sebuah jaringan. Logika aplikasi dan data berada di sisi server. Teknologi yang terlibat adalah JDBC, XML, dan SQL. Konsep dari gambar ini adalah klien akan melakukan request melalui web browser untuk mengakses database-nya. Lalu web server akan merespon request tersebut dengan mencari apakah database yang diminta ada atau tidak pada server.
Kelebihan dari arsitektur web database 2 tingkat antara lain 1. Mudah, 2. Menangani database server secara khusus, 3. Relatif lebih sederhana untuk di-develop dan diimplementasikan. Kekurangannya antara lain 1. Kurangnya skalabilitas, 2. Koneksi database dijaga, 3. Tidak ada keterbaruan kode, 4. Tidak ada tingkat menengah untuk menangani keamanan dan transaksi, 5. Skala kecil, 6. Susah diamankan, 7. Lebih mahal. Selanjutnya, penjelasan dari arsitektur web database 3 tingkat. Terdapat application server yang berdiri di antara klien dan database server. Contoh dari application server adalah IIS, WebSphere, dan sebagainya. Konsep dari gambar ini adalah terdiri dari application server, komputer klien atau browser, database server. Saat komputer klien melakukan inputan data pada browser, maka data tersebut dikirimkan ke application server dan diolah berdasarkan business prosesnya. Selanjutnya, application server akan melakukan komunikasi dengan database server. Kelebihan dari arsitektur web database 3 tingkat antara lain 1. Segala sesuatu mengenai database terinstalasikan pada sisi server. Begitu pula dengan pengkonfigurasiannya. Hal ini membuat harga yang harus dibayar lebih kecil. 2. Tidak akan menyebabkan lapisan lain terkontaminasi jika salah satu lapisan terdapat kesalahan. 3. Memiliki skala yang besar. 4. Transfer informasi antara web server dan server database optimal. Sedangkan kekurangannya antara lain 1. Lebih susah untuk merancang, 2. Lebih susah untuk mengatur, 3. Lebih mahal. Terima kasih Rizal. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan beserta penerapan web database akan dijelaskan oleh Saudara Bobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bobi Agus Saputro dengan NIM 2019114200012. Di sini saya mohon izin untuk melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, materi yang akan saya bawakan adalah kelebihan dari database web, kekurangannya, dan penerapan database web. Langsung saja ke materi kelebihan database web. Database web memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kesederhanaan dan kemudahan penggunaan. Di sini artinya dengan HTML sebagai bahasa markup mudah dipelajari oleh pengembang dan pengguna. Database web juga memudahkan pengguna untuk memperbaharui informasi secara sederhana. Kelebihan yang kedua adalah platform independen. Artinya, database web ini dapat dijalankan di berbagai platform manapun dan tidak tergantung pada satu platform saja. Selanjutnya adalah GUI. Database web ini juga memiliki antarmuka atau interface berbasis web yang akan memudahkan pengguna dalam mengelola informasi basis data. Kemudian ada standarisasi. HTML juga menjadi standar dari semua web browser. Hal ini memungkinkan dokumen HTML di satu perangkat untuk dibaca oleh pengguna di perangkat manapun dengan koneksi internet dan web browser. Kelebihan selanjutnya adalah kemudahan pemeliharaan dan pembaharuan. Artinya, database web memisahkan konten dari presentasi atau halaman HTML.
Artinya, pemilik situs dapat memperbaharui konten situs tanpa harus terus-menerus melalui perancangannya atau webmastering. Membuat template web sekali dan menggabungkannya dengan konten baru dari database adalah cara yang lebih andal daripada menerbitkan informasi dengan tata letak yang konsisten. Kelebihan selanjutnya adalah reusable atau dapat digunakan kembali. Dengan mendesain template tambahan, seseorang dapat dengan mudah menggunakan kembali konten di situs web lain atau memodifikasinya agar sesuai dengan desain yang baru. Selanjutnya adalah bebas akses, artinya informasi dapat diakses dari hampir semua perangkat. Menyimpan file di cloud tidak berarti berada dalam satu komputer. Selama diberikan akses, pengguna secara teknik dapat memperoleh data dari hampir semua perangkat yang kompatibel. Selanjutnya, inovasi. Sebagai platform internet, web memungkinkan organisasi untuk menyediakan layanan yang baru dan menjangkau pelanggan baru melalui aplikasi yang dapat diakses secara global. Manfaat tersebut sebelumnya tidak tersedia dengan aplikasi client server dan groupware berbasis host yang tradisional. Selanjutnya ada akses jaringan yang transparan, artinya manfaat utama web adalah bahwa akses jaringan pada dasarnya transparan bagi pengguna, kecuali untuk spesifikasi URL dan sepenuhnya ditangani oleh web browser dan web server. Dukungan untuk jaringan ini sangat menyederhanakan akses database, menghilangkan kebutuhan akan perangkat lunak jaringan yang mahal, dan kerumitan mendapatkan platform yang berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain. Dan kelebihan yang terakhir adalah penerapan scalable. Di sini artinya arsitektur client server 2 tingkat atau 2 tier yang lebih tradisional mengakibatkan klien tidak efisien dalam memproses antarmuka pengguna dan logika aplikasi. Sebaliknya, solusi berbasis web cenderung menciptakan arsitektur 3 tingkat atau 3 tier yang lebih alami yang menyediakan dasar untuk skalabilitas. Dengan menyimpan aplikasi di server terpisah dari klien, web menghilangkan waktu dan biaya yang terkait dengan penerapan aplikasi. Hal ini menyederhanakan penanganan upgrade dan administrasi pengelola beberapa platform di berbagai kantor. Sekarang ini, dari server aplikasi dapat diakses dari situs web manapun di dunia, dan perspektif bisnis, akses global aplikasi di server memberikan kemungkinan untuk menciptakan layanan yang baru. Selanjutnya adalah kekurangan dari database web. Di sini kekurangannya yang pertama adalah keandalan atau reliability. Artinya internet saat ini merupakan media komunikasi yang tidak dapat diandalkan atau sangat lambat. Ketika permintaan dilakukan melalui internet, tidak ada jaminan data pada pengiriman akan sampai tujuan. Kekurangan yang kedua adalah keamanan atau security. Di sini artinya keamanan menjadi perhatian besar bagi sebuah organisasi yang membuat database dapat diakses di web. Autentikasi pengguna dan transmisi data yang aman sangat penting karena banyak pengguna yang berpotensi anonim. Kekurangan selanjutnya yang ketiga adalah biaya. Di sini biaya maintenance atau perawatan juga sangat mahal. Kekurangan selanjutnya adalah skalabilitas. Artinya, aplikasi web dapat menghadapi beban puncak yang tidak terduga dan berpotensi sangat besar. Ini membutuhkan pengembangan arsitektur server kinerja tinggi yang sangat terukur. Untuk meningkatkan skalabilitas, pengembang web telah diperkenalkan dengan 2 atau lebih server yang menghosting situs yang sama. Permintaan HTTP biasanya diruntuhkan ke setiap server untuk mendistribusikan beban dan memungkinkan situs untuk menangani lebih banyak permintaan. Namun, ini dapat membuat pemeliharaan informasi status menjadi lebih kompleks. Kekurangan selanjutnya ada pada kinerjanya. Artinya, banyak bagian dari database klien web yang kompleks berpusat di sekitar bahasa yang ditafsirkan, membuat lebih lambat daripada database klien yang tradisional.
Selanjutnya adalah statelessness, artinya keadaan lingkungan web membuat pengelolaan koneksi database dan transaksi pengguna aplikasi pensyaratan sulit untuk mempertahankan informasi tambahan. Selanjutnya, yang ketujuh adalah bandwidth. Jadi kekurangannya di sini jumlah konsumsi transfer data atau kapasitas yang dapat digunakan agar dapat dilewati trafik paket data juga cukup besar. Dan kekurangan yang terakhir adalah ketidakmatangan alat pengembang. Selanjutnya adalah implementasi database web dalam kehidupan. Yang pertama, portal web. Di sini portal web juga menerapkan database web untuk menyediakan akses mandiri kepada pelanggan dan pemasukan ke informasi perusahaan yang mereka butuhkan. Memiliki kemampuan untuk mereplikasikan tampilan dan nuansa situs web dan integrasi dengan sistem bisnis yang ada. Pengguna dapat mengakses dokumen, pesanan penjualan, memo kredit, faktur, pengiriman, laporan, dan mengatur pembayaran online. Perangkat lunak portal web mengurangi administrasi internal dan dapat mengurangi volume panggilan dukungan, memungkinkan karyawan untuk menangani kebutuhan bisnis mendesak lainnya. Penerapan selanjutnya ada pada e-commerce. E-commerce merupakan salah satu contoh platform yang menerapkan database web untuk berbagai kebutuhan transaksional sehari-hari. Dalam sehari saja, biasanya situs e-commerce dapat memiliki jumlah transaksi database yang sangat besar. Penerapan selanjutnya ada pada penyimpanan pribadi. Di sini dimisal kita menyimpan foto atau dokumen ke ponsel atau tablet, kemungkinan besar juga data akan disimpan di cloud. Selanjutnya adalah dinas pemerintah. Aplikasi database berbasis web dapat membantu dengan memberi kemudahan dalam mengakses informasi data buku dan mempercepat proses peminjaman buku. Saat ada peminjaman buku, kita cukup memberikan label ID atau judul, maka riwayat peminjaman buku dan detail buku pun akan langsung muncul di layar. Selanjutnya ada sistem perbankan. Di sini penggunaan database web juga menyediakan informasi yang sangat berharga bagi suatu perusahaan atau organisasi dalam proses pengambilan keputusan, khususnya di bidang perbankan. Penerapan selanjutnya ada pada sektor pendidikan. Di sini biasanya ada pengelolaan data siswa dan penjadwalan kegiatan pelajaran dan lain-lain. Selanjutnya penerapannya ada pada industri dan media sosial. Pada media sosial ini, biasanya setiap platform media sosial menyimpan informasi pengguna dalam database yang digunakan untuk merekomendasikan teman, bisnis, produk, dan topik kepada pengguna. Referensi silang data ini sangat kompleks dan menggunakan perangkat lunak basis data berbasis web yang mumpuni, misalnya MySQL, digunakan di pusat data Facebook. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.